Bab 1113. Fisik abadi. Saat ini, ada hampir 50 peti mati di luar dunia Bangau Putih. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang di perguruan rusa putih menjadi muram. Seluruh dunia Bangau Putih, badai akan datang. Di ruang rahasia, warrior yang terbaring di tanah, memancarkan energi ungu yang samar di tubuhnya, dan energi ungu ini dengan cepat memperbaiki seluruh tubuhnya. Di samping warrior yang, ada Clara Xiao berambut perak. Clara Xiao berlutut di samping warrior yang, matanya tertuju pada warrior yang, matanya tumpul. Ada keheningan di sana. Seiring berjalannya waktu, retakan di tubuh warrior yang semakin berkurang. Pada akhirnya, hanya retakan di dada yang tersisa. Meski retakan itu semakin mengecil di bawah perbaikan energi ungu, tapi karena lukanya terlalu parah sebelumnya, bahkan sekarang, retakannya masih beberapa sentimeter. Jika dicermati, masih bisa melihat jantung pembunuhan di dalam tubuh warrior yang. Pada saat ini, Shiro tiba-tiba muncul di lapangan. Pada saat yang sama, hampir 2000 batu kecubung ungu tersebar di sekitar warrior yang. Inilah yang dia dapatkan dari menyerap energi spiritual master pendekar suci sekte Senba yang tak terhitung jumlahnya. Shiro memegang setumpuk batu kecubung ungu ke depan warrior yang dengan kedua cakarnya, dan wajahnya penuh dengan senyum mengambil hati, tetapi segera, senyum di wajahnya membeku karena warrior yang masih dalam keadaan koma. Shiro membuang batu kecubung ungu di tangannya, menghampiri wajah warrior yang, terus mengusap pipi warrior yang dengan kepalanya yang berbulu, dan menggumamkan, "Wuo," seolah mengatakan sesuatu. Setelah beberapa saat, melihat warrior yang belum bangun, Shiro menoleh untuk melihat Clara Xiao yang ada di sampingnya, mengedipkan matanya, seolah bertanya mengapa. Clara Xiao melirik Shiro. Dia mengulurkan tangannya, Shiro ragu-ragu, lalu melompat ke depannya, dan kemudian cakar kecil itu menunjuk ke warrior yang di sampingnya, matanya penuh pertanyaan dan kecemasan. Clara Xiao mengusap kepala Shiro dengan ringan dan berkata, dia tertidur dan akan segera bangun. Mendengar itu, mata Shiro tiba-tiba menyipit, menunjukkan senyum manis, dan kemudian cakar kecil bergerak. Seikat batu kecubung ungu muncul di depan Clara Xiao, jelas ingin diberikan kepada Clara Xiao. Melihat tumpukan batu kecubung ungu, kelembutan muncul di wajah tanpa ekspresi Clara Xiao, mengusap lembut kepala Shiro, lalu menyimpan hampir 2000 batu kecubung ungu. Melihat Clara Xiao menyimpan batu kecubung ungu, Shiro tersenyum, menggerakkan tubuhnya, lalu naik ke bahu warrior yang, lalu menempelkan kepalanya ke kepala warrior yang, dan tak lama kemudian terdengar suara napas. Seiring waktu berlalu, tubuh warrior yang pada dasarnya sudah diperbaiki kecuali luka di dadanya. Pada saat yang sama, semakin banyak energi ungu pada dirinya, dan pada akhirnya, energi ungu itu semua terkonsentrasi di dada warrior yang. Di bawah perbaikan konstan ungu energi yang tak terhitung jumlahnya, kecepatan perbaikan luka di dada warrior yang dipercepat. Setelah 1 hari, luka di dada warrior yang telah pulih sepenuhnya, tetapi warrior yang belum sepenuhnya bangun. Di ruang rahasia, ketika melihat luka warrior yang sudah sembuh tetapi masih belum bangun, Clara Xiao dan wanita cantik berjubah hijau mengerutkan kening. Ada apa? Clara Xiao menatap wanita cantik berjubah hijau. Wanita cantik berjubah hijau berjalan ke samping warrior yang, dia berjongkok dan meletakkan tangannya di dada warrior yang. Setelah beberapa saat, mata wanita cantik berjubah hijau berkilat kaget, dan berkata, dia, kulitnya benar-benar berubah, kamu tahu, jaringan di kulitnya bertransformasi. Transformasi. Clara Xiao bingung.
Wanita cantik berjubah hijau menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata, "Ya, tubuhnya berubah." Singkatnya, dia semakin kuat. Cek-cek, orang ini benar-benar aneh. Sejujurnya, jika aku tidak tahu satu fitur dari fisik abadi, aku akan menduga bahwa dia adalah fisik abadi yang legendaris. Menurut legenda, fisik abadi memiliki kemampuan penyembuhan diri yang super, dan semakin berat cederanya, semakin kuat dia nantinya, selama itu cedera tidak merusak jiwa. Bicara sampai ini, wanita cantik berjubah hijau mencubit kulit warrior yang dan berkata, orang ini sangat mirip dengan fisik abadi yang legendaris. Sayangnya, dia bukan fisik abadi. Kenapa? Clara Xiao bertanya dengan bingung. Fisik abadi, ada fitur yang sangat jelas. Fitur ini juga merupakan fitur terpenting untuk membuktikan apakah seseorang adalah fisik abadi. Fitur ini adalah bahwa orang-orang dengan fisik abadi pasti cewek berenergi murni atau cowok berenergi murni. Sederhananya dengan kata lain, jika itu seorang wanita, dia harus perawan, dan jika itu laki-laki, dia harus perjaka. Adapun apakah pria ini perjaka, kamu seharusnya sangat jelas. Wanita cantik melirik Clara Xiao dengan senyum yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Mendengar itu, pipi Clara Xiao sedikit merona. Wanita cantik berjubah hijau menambahkan, meskipun dia tidak abadi, dia sedikit terlalu menantang langit. Terutama kecepatan perbaikannya. Kamu tahu, ketika aku melihat cederanya, aku siap menguburnya. Jika orang normal terluka parah, energi kehidupan pasti akan hilang, tetapi orang ini tidak. Selain energi kehidupan, kemampuan penyembuhan dirinya benar-benar luar biasa. Orang biasa tidak bisa sembuh sama sekali jika tidak dalam sebulan, tapi kalau dilihat-lihat, dia hampir sembuh total. Ngomong-ngomong, wanita cantik berjubah hijau berhenti sejenak, lalu menambahkan, keanehan semacam ini sangat menakutkan. Karena ketika kamu melawannya, dia telah memperbaiki dirinya sendiri, kecuali jika kamu membunuhnya langsung, jika tidak, dia akan menguras habis energimu. Sama seperti sebelumnya, alasan dia bisa membunuh setengah kaisar di Sekte Senba, dan akhirnya bisa melawan setengah kaisar lagi, adalah karena kemampuannya memperbaiki diri. Clara Xiao sedikit mengangguk, lalu menatap warrior Yang. Dia tidak menyadarinya sebelumnya karena dia cemas. Pada saat ini, di bawah pengamatan yang cermat, seluruh kulit warrior yang memang mengalami semacam transformasi. Bukankah dia terluka parah? Kenapa dia masih bisa maju? Clara Xiao mengajukan pertanyaannya sendiri. Wanita cantik berjubah hijau termenung lama, lalu berkata, aku tidak begitu tahu, tapi ini mungkin seperti kelahiran kembali burung Phoenix dari abu. Phoenix terlahir kembali dari abu, selama mereka dapat menahan pembakaran api, mereka mungkin terlahir kembali, mencapai target baru. Tubuh fisiknya mungkin sama, setelah menanggung batas yang bisa dia tanggung, jika tidak mati, mungkin juga terlahir kembali. Berbicara mengenai hal ini, wanita cantik berjubah hijau menghela nafas dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau tidak ada masalah, dia akan segera bangun. Clara Xiao mengangguk, matanya tertuju pada warrior Yang, matanya penuh dengan kelembutan. Wanita cantik berjubah hijau memandang Clara Xiao, menatap rambut perak Clara Xiao dengan sedikit kerumitan dan kelembutan di matanya, dan berkata, gadis, dia layak untuk cintamu, dan kamu layak untuk cintanya. Sebenarnya, aku cukup iri dengan kalian berdua. Baiklah, jangan bicarakan itu. Jaga dia baik-baik, aku akan berurusan dengan dunia luar. Setelah berbicara,
wanita cantik berjubah hijau berbalik dan meninggalkan ruangan rahasia. 3 jam kemudian, warrior yang membuka matanya perlahan. Begitu warrior yang membuka matanya, dia melihat sepasang mata seperti air musim gugur. Kemudian, dia melihat rambut perak di kepala Clara Xiao. "Clara, kamu." Warrior yang mengulurkan tangan dan menyentuh rambut Clara Xiao, tetapi ditangkap oleh tangan Clara Xiao. "Yang penting kamu bangun," Clara Xiao berbisik. Warrior yang memandangi rambut perak Clara Xiao sebentar, lalu berkata, "Aku akan membiarkanmu pulih nanti." Clara Xiao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Begini saja." Warrior yang meremas tangan Clara Xiao dengan ringan dan berkata, "Dengarkan kamu." Setelah bermesraan dengan Clara Xiao untuk sementara waktu, warrior yang menutup matanya sedikit dan memeriksa tubuhnya. Pada saat ini, meridian yang rusak dan 5 organ dalam tubuhnya telah pulih semua di bawah perbaikan energi ungu kosmik. Selain itu, semua luka luarnya telah diperbaiki. Tidak hanya diperbaiki, tetapi dia juga merasa tubuhnya menjadi lebih kuat. Warrior yang berdiri, tinjunya mengepal perlahan. Klik. Dengan suara ringan, ruang di sekitarnya tampaknya tidak mampu menahan kekuatan cengkeramannya, dan retak. Pupil warrior yang menyusut, dia melihat tinjunya, kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Dia berbalik dan berjalan menuju Clara Xiao, tetapi ketika dia melangkah keluar, dengan klik, lantai ruang rahasia retak seketika. Tidak hanya tanah yang retak, tetapi juga ruang itu langsung terbuka. Dalam sekejap, seluruh ruangan rahasia benar-benar retak, penuh dengan retakan setebal lengan. Selain itu, Clara Xiao melihat adegan ini dengan sedikit ketakutan di matanya. Warrior yang sendiri membeku di tempat. Kapan kekuatannya menjadi begitu menakutkan? Warrior yang menekan shock di hatinya, dan dengan cepat menutup matanya sedikit untuk memeriksa tubuhnya. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya lagi, dengan ekstasi di matanya. "Alam perubahan dewa, tubuhku telah mencapai alam perubahan dewa." Sebelumnya, tubuh fisiknya hanyalah alam kekuatan dewa, singkatnya, itu hanyalah peningkatan kekuatan. Dan sekarang, alam perubahan dewa, yang berarti esensi kekuatannya telah ditingkatkan, 1 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Oleh karena itu, alam ini adalah perubahan dewa. Ini berarti bahwa kekuatan berubah secara kualitatif. Yang membuat warrior yang heran adalah kenapa dia tiba-tiba mencapai alam perubahan dewa. Tapi ketika Clara Xiao menceritakan apa yang dikatakan wanita cantik berjubah hijau, dia mengerti. Ini mungkin terutama karena energi ungu kosmik. Energi ungu kosmik dapat mengubah bakat, otot, tulang, dan fisik seseorang yang telah diketahuinya sejak lama. Itu juga karena transformasi yang diberikan oleh energi ungu kosmik padanya sejak awal, sehingga tubuh fisiknya bisa sangat menantang. Kali ini, tubuh fisiknya terluka sampai batas maksimal, tetapi dia tidak mati, dan kemudian di bawah perbaikan atau transformasi energi ungu kosmik, tubuh fisiknya yang mencapai batas kerusakan maksimal tidak hanya diperbaiki, tetapi juga langsung berubah, memungkinkan tubuh fisiknya untuk mencapai level baru yang lebih tinggi. Perubahan dewa. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, menatap tinjunya, lalu menatap Clara Xiao, dan berkata, "Aku ingin bertapa, untuk terbiasa dengan tubuhku." Kekuatannya terlalu kuat, jika dia tidak bisa mengendalikannya, jangankan musuh, berjalan pun akan menjadi masalah. Clara Xiao melirik warrior yang, lalu keluar dari ruang rahasia. Melihat tinjunya, warrior yang menarik napas dalam-dalam. Selain mengendalikan kekuatan fisiknya,
dia juga harus mempelajari teknik pedang penjelajah angkasa yang diberikan Bambu Ye kepadanya. Keterampilan pedang ini tidak hanya digunakan untuk melarikan diri, tetapi juga memiliki manfaat yang tak terbatas. Setelah warrior yang bangun, di luar dunia Bangau Putih, wanita cantik berjubah hijau dan Jeffrey Su mengerutkan kening lebih dalam. Bersambung.